Halo Akademika, bersama saya Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hari ini saya akan membicarakan mengenai Capital Asset Pricing Model. Capital Asset Pricing Model ini merupakan model yang diciptakan oleh Sharpe, Liner, dan Mosin pada tahun 1960-an. Model ini berdasarkan pada model Markowitz. Nah, kemampuan investor untuk mengestimasi return suatu sekuritas sangatlah penting dan diperlukan. Oleh karena itu, investor memerlukan model estimasi yang bisa untuk mengestimasi return secara akurat. Nah, maka diciptakanlah model CAPM ini. Nah, CAPM ini merupakan suatu model estimasi yang digunakan untuk mengestimasi return suatu sekuritas dan dianggap sangat penting di bidang keuangan. Bahkan Sharpe, Liner, dan Mosin sendiri juga mendapatkan model Nobel karena adanya model dari Capital Asset Pricing Model ini. Dan model ini juga menghubungkan tingkat return ekspektasian dengan resiko dari suatu aset beresiko pada kondisi pasar yang seimbang, atau kita bisa sebut sebagai equilibrium pasar. Nah, apa saja sih asumsi-asumsi dari Capital Asset Pricing Model? Tetapi sebelum sampai ke sana, saya jelaskan terlebih dahulu mengapa sih kok perlu model itu ada asumsi. Jadi model itu memerlukan adanya asumsi karena asumsi-asumsi ini digunakan untuk menyederhanakan penelitian yang ada. Begitu juga untuk dari Capital Asset Pricing Model ini, dia menggunakan beberapa asumsi juga untuk kemudian kita bisa pakai untuk CAPM ini. Nah, ada banyak asumsi CAPM ya. Nah, di sini yang pertama adalah semua investor memiliki cakrawala waktu satu periode yang sama. Dalam artian tidak ada investor yang kemudian melakukan investasi dalam jangka waktu yang berbeda. Jadi semua sama. Dan kemudian untuk pengambilan keputusan investasinya, mereka juga berdasarkan pertimbangan yang sama, yaitu nilai return ekspektasian dan deviasi standar return dari portofolionya. Maka di sini juga dikatakan bahwa investor pastinya juga akan memiliki harapan yang seragam, atau dikatakan di sini sebagai homogeneous expectation terhadap faktor-faktor input yang digunakan untuk keputusan portofolio. Semua investor juga bisa melakukan aktivitas lending and borrowing. Sejumlah dana dengan jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga bebas risiko, atau di dalam hal ini tingkat suku bunga bebas risiko bisa kita sebut kalau di Indonesia adalah SBI atau kemudian T-bill. Nah, ini merupakan tingkat suku bunga bebas risiko yang kemudian resikonya mendekati 0. Kemudian asumsi yang kelima adalah adanya penjualan pendek atau short sale yang diizinkan. Nah, apa sih short sale ini? Ya, jadi short sale ini adalah aktivitas di mana investor nanti akan meminjam sejumlah dana kepada broker. Untuk broker tersebut nanti akan menjualkan sahamnya. Ya, kemudian nanti mereka akan mengganti uang dari broker tersebut untuk melakukan transaksi perdagangan tersebut, atau kita bisa katakan perdagangan dengan on margin. Nah, inilah yang disebut sebagai penjualan pendek, dan di sini untuk asumsi CAPM penjualan pendek ini diizinkan. Kemudian asumsi yang berikutnya adalah semua aset dapat dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil dengan tidak terbatas. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita bisa bentuk ini sebagai portofolio juga. Ya, bahwa semua aset itu bisa dipecah-pecah sehingga bisa untuk minimalkan resikonya. Kemudian yang ketujuh adalah semua aset dapat dipasarkan secara liquid sempurna. Kemudian tidak ada biaya transaksi dan pajak penghasilan pribadi. Tidak terjadi inflasi dan pasar modal dalam kondisi equilibrium. Nah, nampaknya kalau untuk yang biaya transaksi, pajak penghasilan pribadi, dan tidak terjadi inflasi, kayaknya
tidak realistis ya. Tetapi sekali lagi saya ungkapkan bahwa untuk asumsi JAPM ini bukan realistis atau tidak realistis, tetapi memang digunakan untuk menyederhanakan penghitungan yang ada di dalam model ini, sehingga peneliti tidak menjadi kesulitan dengan adanya beberapa hal semacam administrasi seperti ini. Karena tidak mungkin kalau misalnya kita beli saham tapi tidak ada biaya transaksinya, karena kita minta broker untuk melakukan hal tersebut. Kemudian juga tidak mungkin kan kita dapat dividen tapi nggak ada pajak penghasilan pribadinya. Dan tidak mungkin dalam suatu situasi ekonomi itu tidak ada inflasi atau deflasi gitu. Nah, oleh karena itu di sini hanya untuk memfokuskan pada penghitungan untuk model estimasi yang ada, sehingga tidak ada gangguan ya dari administrasi yang kemudian bisa disebut juga sebagai outlier di sini dari pembentukan untuk model JAPM ini sendiri. Nah, itu untuk asumsi-asumsi yang ada di JAPM. Berikutnya nanti akan dipaparkan juga terkait dengan apa sih implikasi dari equilibrium pasar yang merupakan asumsi dari JAPM ini. Nah, equilibrium pasar ini merupakan kondisi pasar pada saat harga-harga aset berada di tingkat yang tidak memberikan insentif lagi untuk melakukan perdagangan spekulatif. Semua investor akan memilih portofolio pasar, yaitu portofolio yang berisi dengan semua aset yang ada di pasar. Nah, portofolio pasar ini merupakan portofolio aset beresiko yang optimal yang kemudian di situ dipaparkan oleh Markowitz berada di efficient frontier. Dalam artian adalah portofolio ini dia sudah efisien ya, dan kemudian dipilih yang paling optimal. Nah, inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam equilibrium pasar sebagai asumsi dari JAPM ini sendiri. Nah, lebih jelasnya terkait dengan portofolio pasar. Portofolio pasar adalah portofolio yang berisi dengan semua aset yang ada di pasar. Dan portofolio pasar merupakan portofolio dengan diversifikasi yang sempurna dan idealnya semua aset berisiko harus dimasukkan ke dalamnya. Dan portofolio pasar terletak di kurva efisien set A dan B. Seperti yang bisa kita lihat di sini, yang dimaksud dengan A dan B ini adalah garis efisien set yang dimiliki. Nah, inilah untuk efisien set dan juga portofolio pasar yang ada. Berikutnya, kita akan membahas mengenai garis pasar modal dan garis pasar sekuritas. Nah, apa sih perbedaan dari garis pasar modal dan garis pasar sekuritas itu? Garis pasar modal di sini merupakan garis yang menggambarkan trade-off antara return ekspektasian dengan total resiko pada portofolio efisien di kondisi pasar yang seimbang, bukan untuk sekuritas individualnya. Jadi garis pasar modal ini berfokus kepada portofolio pasar. Yang tadi sudah dijabarkan adalah merupakan bentuk dari model Markowitz yang ada. Nah, di sini ada gambar untuk garis pasar modal atau kita bisa sebut juga capital market line atau CML. Nah, di sini resiko portofolio pasar itu digambarkan dari RF sampai dengan garis putus-putus yang kemudian berada di titik M yang menyatukan titik M tersebut. Nah, M ini sendiri adalah selisih dari return ekspektasian pasar dikurangi dengan RF, di mana RF di sini adalah return aset bebas resikonya. Nah, kita bisa lihat di sini ada tanda RBR. RBR itu juga sama seperti RF, di mana RBR itu adalah return aset bebas resiko. Nah, oleh karena itu untuk harga dari pasar resiko ada sebesar M ini, yaitu return ekspektasian dari pasar dikurangi dengan return aset bebas resiko dibagi dengan resiko portofolio pasar yang ada di sini. Maka kita bisa menghasilkan slope GPM-nya. Nah, slope GPM atau slope dari garis pasar modal ini kemudian kita bisa sebut sebagai harga pasar dari resiko.
Nah, kalau untuk garis pasar modal di sini dia gunakannya portofolio pasar, bagaimana dengan garis pasar sekuritas? Nah, untuk garis pasar sekuritas di sini merupakan garis yang menghubungkan antara tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematik yang dapat diukur dengan menggunakan beta, sehingga disebut sebagai penggambaran secara grafis dari model CAPM yang ada. Nah, garis pasar sekuritas ini juga bisa disebut sebagai Security Market Line atau SML. Nah, di mana di sini kita bisa lihat titik M sekali lagi ya, di sini dari beta 0 sampai dengan 1 di sini dikatakan sebagai low risk in market, sedangkan dari beta 1 sampai dengan beta lebih dari 1,5 di situ dikatakan high risk in market. Karena seperti yang sudah kita ketahui di pertemuan terkait dengan beta, bahwa beta itu merupakan pengukur dari resiko sistematik. Oleh karena itu beta yang ideal adalah beta sama dengan 1. Ketika beta mendekati nilai 1, itu berarti untuk resiko sistematiknya kecil di dalam pasar, karena sensitivitasnya yang kurang dibandingkan dengan beta yang lebih dari 1 yang memiliki sensitivitas atau resiko sistematik yang cukup besar di pasar. Nah, oleh karena itu di dalam CAPM ini juga sama, digunakanlah komponen beta, karena ketika ada diversifikasi yang sempurna, maka resiko tidak sistematik yang ada pada portofolio individual, karena dalam hal ini di dalam garis pasar sekuritas kita melihatnya dari segi individualnya, bukan seperti di garis pasar modal yang tadi kita katakan portofolio pasar. Nah, untuk garis pasar sekuritas ini ketika ada diversifikasi sempurna, kemudian untuk resiko tidak sistematiknya bisa ditekan sampai dengan 0. Tetapi di situ nanti masih ada komponen dari total resiko lainnya, yaitu risiko sistematik yang kemudian bisa diukur dengan beta, maka akan bisa menggambarkan resiko yang lebih tepat dengan menggunakan beta. Oleh karena itu mengapa beta di sini digunakan sebagai salah satu komponen. Oleh karena itu dikatakan juga bahwa garis pasar sekuritas ini adalah merupakan penggambaran secara grafis dari model CAPM. Nah, maka untuk rumusnya adalah expected return atau return ekspektasian dari sekuritas ke I sama dengan return aset bebas resiko ditambah beta I dikali dengan return ekspektasian dari pasar dikurangi dengan return aset bebas resiko. Dan inilah yang kemudian menjadi rumus utama dari capital asset pricing model. Masih terkait dengan garis pasar modal, di sini ada contoh return ekspektasian portofolio pasar atau ERM adalah 20% dengan deviasi standarnya adalah sigma M sebesar 5%, maka return aset bebas risiko RPR sebesar 12%. Maka untuk besarnya slope adalah kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya tadi 20% dari return ekspektasian portofolio pasar dikurangi dengan return aset bebas resikonya 12% dibagi dengan resiko pasarnya atau sebesar 5% atau di sini dikatakan sebagai deviasi standar dari pasarnya. Maka kita dapatkan slope GPM-nya adalah 1,6. Nah, garis pasar sekuritas di sini return aset bebas resikonya adalah sebesar 12% dan return portofolio pasar adalah sebesar 15%. Maka saham A memiliki beta sebesar 1,8. Return ekspektasian dari saham A ini dapat dihitung sebesar, kita gunakan rumus dari CAPM tadi, yaitu resiko return ekspektasian dari A sama dengan 12%, yaitu dari return aset bebas risiko, ditambah dengan ERM-nya, yaitu return portofolio pasarnya 15%, dikurangi dengan return aset bebas risikonya 12%, dikali dengan betanya, maka kita dapatkan 17,4%. Demikian yang bisa disampaikan di bagian pertama ini.